Dalam sekejap itu, tiba-tiba kesunyian mencengkeram suasana. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang dengan tegang membayangkan apa kira-kira yang telah terjadi. Rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang Kiai Nogososro dan Kiai Sapuinten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandan Alas berkata perlahan-lahan, "Benar, Adi Pandan Alas. Keadaan telah menjadi sedemikian rumit dan saling berkait," jawab Ki Ageng Soro Dipoyono. "Mengenai bugel itu sudah jelas," sambung Ki Ageng Pandan Alas. "Dan ia tidak mendapatkan apa yang dicari setelah dengan leluasa ia menggeledah setiap sudut di dalam rumah ini. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali lagi kemari. Tetapi ia akan mencari di tempat-tempat lain yang belum kita ketahui. Justru yang berhasil membawa kedua pusaka itu seseorang yang berjubah abu-abu, seperti jubah yang selalu dipakai oleh Pasingsingan. Alis Ki Ageng Soro Dipoyono yang sudah putih itu tampak bergerak-gerak. Rupa-rupanya ia pun sedang berpikir hebat. Akhirnya terdengarlah ia berkata, "Gajah Soro dan Maisa Jenar, rupa-rupanya belum saatnya aku yang tua-tua ini menghabiskan sisa hidup kami untuk menikmati ketentraman. Rupa-rupanya kini kami tidak dapat tinggal diam, menyendiri di puncak-puncak bukit. Aku tahu bahwa kau tentu bingung mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jangan cemas, sebab kami pun telah pula dibuatnya menjadi bingung." Ki Ageng Pandan Alas tersenyum mendengar kata-kata sahabatnya. "Jadi kalian mempunyai kawan-kawan yang cukup banyak dalam kebingungan kalian," sambung Ki Ageng Pandan Alas. "Ah, kau badut tua, masih aja bercanda," potong Ki Ageng Soro Dipoyono. "Maksudku, kami pun menjadi bingung. Apalagi kalian yang masih muda-muda. Nah sekarang Gajah Soro, kau dapat mengundang Ki Lemah Telasih. Suruhlah orang itu mengobati anakmu dan orang-orangmu yang luka parah. Aku yakin bahwa luka-luka anakmu dan orang-orang itu tidak akan sampai membahayakan jiwanya. Sekarang aku kira Banyu Biru ini dapat aku tinggal dengan aman setelah kedua keris itu lenyap. Tetapi percayalah bahwa kepergianku itu merupakan suatu usaha untuk menemukannya pula," sambung Ki Ageng Soro Dipoyono. Gajah Soro menundukkan kepalanya. Kemudian terdengar ia menjawab dengan suara yang dalam dan gemetar, "Ayah, maafkanlah aku yang sudah tua ini masih saja selalu mengganggu ketentraman hidup ayah. Tetapi hal ini adalah benar-benar di luar kemampuanku.
terdengarlah Ki Ageng Sorodipoyono tertawa pendek. Jangan salahkan dirimu, Gajah Soro. Akulah yang tidak mampu menjadikan kau orang yang luar biasa. Tetapi tidak apalah. Sekarang biarkan aku pergi dengan Adipan Alas. Mungkin arah kita berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama. Menemukan kedua keris itu kembali. Sebab permainan ini sudah mulai dicampuri pula oleh orang-orang tua. Gajah Soro tidak dapat menjawab kata-kata ayahnya. Ia menjadi terharu sekali. Sebaliknya, Maisa Jenar merasakan betapa sepi hidupnya sepeninggal gurunya. Tak ada lagi orang yang akan menjadi tempatnya mengadu dan memohon pertolongan. Meskipun ia merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, dirinya lah tempat untuk mengadu, serta pada dirinya itu pula lah kepercayaan yang terakhir harus dilandaskan. Menghadapi kenyataan itu, dirasakan betapa pahitnya hidup Maisa Jenar yang sebatang kara di antara manusia-manusia perkasa yang dalam setiap saat memungkinkan adanya bentrokan-bentrokan yang hanya dapat diselesaikan dengan mengadu kesaktian. Tetapi hati Maisa Jenar agak terhibur juga melihat adanya orang-orang tua seperti Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sorodipoyono, dan Titis Anganten, yang sudah pernah dirasakan betapa persahabatan mereka dengan gurunya melimpah pula kepada dirinya. Sesaat kemudian terdengarlah Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Gajah Soro dan Maisa Jenar, aku sependapat dengan Kakang Sorodipoyono. Sebab berhadapan dengan orang-orang tua macam Simorodro, Pasing Singan, dan Bugel Kaliki, haruslah orang-orang tua pula yang melayaninya. Meskipun bagi kami sebenarnya lebih senang minum-minum sambil mengunyah jadah jenang alot. Bukan begitu, Kakang Sorodipoyono?" Ki Ageng Sorodipoyono tersenyum. Lalu jawabnya, "Begitulah kira-kira Adipadan Alas. Dan sekarang, marilah kita mulai kehidupan kita seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Seperti seekor burung yang lepas di udara, hinggap dari satu dahan ke dahan lain, dari satu cabang ke cabang lain. Tetapi aku tak akan sebebas dahulu," sahut Ki Ageng Pandan Alas. "Sebab aku sekarang mempunyai seorang murid. Aku akan bawa muridku itu untuk menambah pengalamannya." "Murid?" potong Ki Ageng Sorodipoyono keheranan. "Iya, muridku seorang pemuda tampan yang masih seperti batu pecahan. Dan aku harus mengasahnya sejak gosokan yang pertama. Untunglah bahwa ia memiliki bakat yang baik," sambung Ki Ageng Pandan Alas. Setelah mengadakan beberapa persiapan dan pesan-pesan, Ki Ageng Sorodipoyono dan Ki Ageng Pandan Alas segera minta diri untuk memulai penghidupan dan pengembaraan yang kedua, sejak mereka menghentikan pengembaraan mereka pada masa muda mereka.
mereka tidak perlu lagi menunggu sampai saat esok atau lusa. Sebab bagi seorang pengembara, siang atau malam sama saja. Gajah Soro suami istri dan Maisa Jenar melepas mereka dengan perasaan yang berat dan terharu. Orang-orang tua yang seharusnya tinggal menikmati hasil lelah pada masa mudanya, tetapi masih harus bekerja keras untuk kesejahteraan umat manusia. Tak ada yang membatasi umur kita untuk berjuang, kata Ki Ageng Soro Dipoyono ketika ia melangkah keluar gerbang halaman yang disambung oleh Ki Ageng Pandan Alas. Maisa Jenar, adakah kau dahulu memenuhi permintaanku? Menunggu sampai jagungku tua? Kalau begitu, aku akan singgah dahulu ke sana untuk menikmati 2-3 buah jagung bakar. Belum lagi Maisa Jenar menjawab, seperti terbang Ki Ageng Pandan Alas segera lenyap di gelap malam. Ki Ageng Soro Dipoyono tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya itu. Memang Adi Pandan Alas dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap saja dapat tertawa. Dengan begitu rupa-rupanya ia akan panjang umur, kata Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian. Nah, Gajah Soro dan Maisa Jenar, berhati-hatilah dengan pekerjaanmu masing-masing. Mudah-mudahan semua selamat dengan baik. Biarlah aku pergi sekarang, sambung Ki Ageng Soro Dipoyono kemudian. Gajah Soro dan Maisa Jenar bersama-sama mengangguk hormat dan mengucapkan selamat jalan. Maka berangkatlah Ki Ageng Soro Dipoyono ke arah yang bertentangan dengan arah Ki Ageng Pandan Alas. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan, seperti orang yang sedang berjalan-jalan menghirup kesejukan udara malam. Setelah Ki Ageng Soro Dipoyono lenyap dari pandangan mereka dan tenggelam dalam kehitaman malam, segera Gajah Soro dan Maisa Jenar masuk kembali ke dalam rumah. Dilihatnya di sana Ki Lemah Telasih telah datang dan telah mencoba mengobati Aryo Saloko, Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, dan orang-orang yang terluka dengan ramuan dedaunan, dan dengan memijat-mijat berusaha mengembalikan urat-urat yang salah letak. Ki Lemah Telasih tampaknya masih agak lebih muda dari Ki Asem Gede, tetapi tubuhnya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Hanya matanya sajalah yang mirip benar dengan Ki Asem Gede, sejuk dan damai. Dengan cekatan ia merawat orang-orang yang terluka itu berganti-ganti, sehingga beberapa saat kemudian semua telah diobatinya dan dibaringkannya di tempat yang tenang. Kyai Gajah Soro masih saja merundingi putranya yang terbaring di balik-balik tempat tidur ayahnya dengan tanpa bergerak. Sedang di mata Nyi Ageng Gajah Soro itu kadang-kadang masih tampak butiran-butiran air mata yang satu-satu menetes, memercikkan kesedihan di hatinya. Tetapi karena kepandaian Ki Lemah Telasih, nafas Aryo Saloko telah mulai berjalan teratur dan detak jantungnya sudah mulai berjalan wajar. Gajah Soro dan Maisa Jenar duduk berdiam diri sebelah menyebelah dari ruang tidur tempat Aryo berbaring.
Wajah-wajah mereka tampak suram serta pandangan mereka seakan-akan jauh menembus lantai kelam yang tak dikenal. Suasana menjadi sepi. Di kejauhan terdengar semakin jelas gonggongan anjing-anjing liar bersaut-sautan. Seolah-olah mereka berkata bahwa malam adalah milik mereka. Sepi malam yang mencekam itu kemudian dipecahkan oleh suara Kilma Telasi. Ki Ageng Gajah Soro, luka-luka Ananda Aryo Saloko tidaklah begitu berat. Mudah-mudahan atas kemurahan Tuhan, dalam waktu yang singkat luka itu akan segera sembuh kembali. Ki Ageng Gajah Soro menoleh perlahan-lahan ke arah Kilma Telasi. Syukurlah kalau begitu, Kakang. Mudah-mudahan Tuan memperkenankan. Lalu, bagaimana dengan Paman Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, dan lain-lain? Tampaknya luka-luka mereka pun akan segera dapat disembuhkan, Ki Ageng. Ki Ageng Gajah Soro mengangguk-angguk kepalanya. Namun bagaimanapun, hilangnya Nogo Sosro dan Sabu Inten itu merupakan lecutan yang pedih yang tak akan pernah dilupakan. Tiba-tiba tanpa disengaja, pandangan mata Gajah Soro terlempar ke arah sosok tubuh yang masih belum ada seorang pun yang berani mengubah letaknya, yang menggeletak di muka ruang tidur Gajah Soro. Seketika itu dadanya menggelora kembali, tetapi dicobanya untuk menenangkan dirinya. Perlahan-lahan ia berdiri dan memeriksa mayat yang masih belum bergeser sama sekali itu. Tetapi pada mayat itu sama sekali tak dijumpai tanda-tanda apapun yang dapat memberi petunjuk tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu ia pun segera duduk kembali. Suasana di dalam rumah itu kembali dikuasai oleh kesepian yang menekan. Tetapi di dalam dada setiap orang-orang yang berada di dalam rumah itu bergulatlah perasaan-perasaan yang simpang siur. Dalam kesepian malam, di sela-sela gonggong anjing-anjing liar dan pekik burung-burung malam, lamat-lamat terdengarlah derap kaki kuda yang menderu-deru, semakin lama semakin dekat. Maisa Jenar dan Gajah Soro segera mengangkat kepalanya untuk mengetahui dari manakah datangnya suara-suara itu. Suara itu ternyata adalah suara derap dari berpuluh-puluh ekor kuda. Tetapi karena sampai beberapa lama masih tidak terdengar tanda apapun, maka taulah mereka bahwa rombongan itu pasti bukanlah dari orang-orang yang menyerang Banyu Biru. Dan apa yang didukanya adalah benar. Rombongan itu adalah rombongan dari Laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir laskar-laskar yang menyerbu daerah mereka. Di antara mereka adalah Ki Ageng Lebu Soro, Pandan Kuning, dan tokoh-tokoh lainnya. Sesampainya di halaman rumah Ki Ageng Gajah Soro, segera mereka turun dari kuda masing-masing. Dengan wajah berseri-seri, mereka segera masuk. Tetapi ketika mereka melangkah masuk, segera mereka menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Di hadapan mereka terkapar sesosok mayat. Sedang di bale-bale di sisi-sisi ruangan itu terbaring Pulau Wonomerto, Sawung Rono,
Panjawi, dan beberapa orang lagi. "Apakah yang telah terjadi di rumah ini, anak mas?" tanya Pandan Kuning dengan gugup. "Beberapa orang telah datang ke rumah ini dan mengaduk-aduk segala isinya," jawab Gajah Soro. Lembu Soro ketika melihat orang yang terbaring di depan ruang tidur Gajah Soro itu menjadi terkejut. Wajahnya segera berubah. Tetapi sebentar kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Meskipun demikian, segera ia melangkah masuk, langsung menuju ke arah mayat yang masih terkapar itu. Dengan kakinya ia menggerak-gerakkan tubuh itu dan membalikkannya sehingga mayat itu terlentang. Bagaimanapun Lembu Soro mencoba menahan hatinya, Maisa Jenar dapat menangkap suatu kesan yang aneh pada wajah Lembu Soro itu. "Siapakah orang ini, Kakang?" tanyanya kemudian kepada Gajah Soro. Gajah Soro sama sekali tidak memperhatikan wajah adiknya, sehingga tak suatu pun dapat ditangkap dari kelakuan Lembu Soro, yang menurut tangkapan Maisa Jenar agak kurang wajar. Entahlah Dimas, ia termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah memasuki rumah ini, jawab Gajah Soro. "3 orang?" ulang Lembu Soro terkejut. "Iya, 3 orang. Dan 1 dapat dibinasakan. Dialah orangnya yang tak beruntung dan dapat dibunuh oleh Arya Saloko dengan tombak pusaka Kiai Banyak," sambung Ki Ageng Gajah Soro. "Arya Saloko dapat membunuh orang ini?" Agaknya bagi Lembu Soro sangatlah mustahil bahwa Arya Saloko dapat berbuat demikian. Gajah Soro mengangguk mengiyakan. "Siapakah yang 2 lagi, Kakang?" tanya Lembu Soro lebih lanjut. "Yang kedua aku tidak tahu. Sedang yang ketiga adalah Bugel Kaliki," jawab Lembu Soro kemudian. "Bugel Kaliki? Siapakah orang itu, Kakang?" tanya Lembu Soro lebih lanjut. Akhirnya Gajah Soro dengan agak segan-segan terpaksa menceritakan tentang kedatangan tokoh-tokoh sakti ke dalam rumah ini. "Adakah salah seorang dari mereka berhasil mengambil Nogo Sosro dan Sabu Inten, Kakang?" tanya Lembu Soro lebih lanjut. "Orang kedua yang tak kukenal itulah yang membawanya," jawab Gajah Soro. Mendengar jawaban itu, wajah Lembu Soro berubah menjadi merah membara. Tubuhnya gemetar, serta giginya gemeretak. Rupa-rupanya ia pun marah sekali akan hilangnya kedua pusaka simpanan kakaknya itu.
Tetapi dalam tanggapan Maisa Jenar, sama sekali tidaklah demikian. Bagaimanapun ia sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Lembu Sora. Tidakkah Kakang dapat mencurigai seseorang? Kata Lembu Sora tiba-tiba. Mendengar kata-kata adiknya itu, Gajah Sora terkejut. Ia tidak tahu maksud kata-kata itu. Melihat kesan itu, Lembu Sora menyambung, "Kakang, aku percaya akan kesetiaan rakyat Banyu Biru terhadap Kakang. Sehingga tidak mungkinlah mereka mau mengkhianati Kakang Gajah Sora. Tetapi ternyata keris itu lenyap juga. Meskipun menilik cara penjagaan halaman ini adalah tidak mungkin sama sekali. Kecuali macam orang Bugel Kaliki. Tetapi barangkali Kakang lupa bahwa di antara rakyat Banyu Biru yang setia ini, di dalam rumah ini terdapat orang lain, Kakang." Kata-kata yang diucapkan dengan tegas itu terdengar di telinga Maisa Jenar seperti petir yang menyambar tengkuknya. Maisa Jenar adalah bekas seorang prajurit yang berwatak kesatria, serta benar-benar seorang laki-laki jantan. Ia sendiri sangat membenci sifat-sifat licik dan curang. Sekarang didengarnya lewat telinganya sendiri, seseorang telah memfitnahnya, menuduhnya berbuat curang dan pengkhianatan terhadap Ki Ageng Gajah Sora, yang meskipun belum begitu lama dikenalnya, tetapi karena sifat-sifatnya serta persamaan tujuan, maka Gajah Sora itu sudah dianggap lebih dari seorang sahabat biasa. Dadanya tiba-tiba merasa sesak oleh desakan kemarahan. Untunglah bahwa masih diingatnya bahwa di ruangan itu terbaring beberapa orang yang terluka, serta di dalam ruang sebelah putra Gajah Sora masih juga belum sadarkan diri. Karena itu sekuat-kuatnya ia mencoba mengatasi dirinya. "Adi Lembu Sora, kau jangan terlalu cepat mengemukakan pendapat sebelum kau pikirkan masak-masak untung ruginya. Sudah aku katakan bahwa aku sendiri dapat melihat orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Jadi kalau benar dugaanmu, pasti akulah orang yang pertama-tama akan bertindak," jawab Gajah Sora kemudian. Rupa-rupanya Lembu Sora masih belum puas mendengar jawaban kakaknya. Maka ia menyaut, "Untuk melakukan pekerjaan itu, Kakang, tidaklah perlu harus ditangani sendiri. Tetapi adanya seorang asing di dalam halaman ini telah merupakan suatu kemungkinan untuk menuntun datangnya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab segala sesuatu telah dapat dipersiapkannya dengan seksama," sambung Lembu Sora kemudian. Jantung Maisa Jenar rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Sora telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri.
Sudahlah Adi Lembu Soro. Pendapatmu aku akan perhatikan. Tetapi biarlah aku yang memutuskan. Tidak, Kakang. Mumpung sekarang kita sedang lengkap di hadapan Kakang, kita siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru. Meskipun ia adalah sahabat Kakang sendiri. Adakah Kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru? Kembali Lembu Soro melanjutkan hasutannya. Kakang Gajah Soro, Paman Pandan Kuning, Pantaran, Wiropati dan lain-lainnya telah bertempur dengan gagah perkasa mengusir Laskar Ponjerbu itu. Dan sekarang di sini mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu yang mungkin lebih licik dan licin mendapat perlindungan dari Kakang. Cukup. Kau jangan mengurus aku, Lembu Soro. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tetapi janganlah kau memaksakan suatu pendapat yang belum dapat diyakinkan kebenarannya. Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja, tanpa bukti-bukti dan kesalahannya. Karena itu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang telah disediakan. Paman Padang Kuning, kata Lembu Soro seolah-olah dia tidak mendengarkan kata-kata kakaknya itu. Dan paman-paman yang lain, serta para perwira di Banyu Biru. Dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilangnya kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru. Sejak Ayah Soro Dipoyono masih memegang pemerintahan di daerah Pangrantunan. Tetapi ternyata Kakang Gajah Soro adalah seorang yang berbudi luhur dan pengasih, sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seorang yang menamakan diri persahabatan. Nah, para pahlawan, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian. Tambah Lembu Soro berapi-api. Akibat kata-kata Lembu Soro yang diucapkan dengan berapi-api itu, ternyata hebat sekali. Mereka yang disebut pahlawan yang mempunyai kesempatan baik untuk berbakti itu, tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak maju untuk menangkap Maisa Jenar. Sedangkan Lembu Soro sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Maisa Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.